Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Septiani Putri, NIM 19231012, dan rekan saya yang bernama Dandi Chandra, NIM 19231011, dari Pendidikan IPA B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Yang terhormat Ibu Monika Primasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan dan Keselamatan Kerja Laboratorium IPA. Di sini saya dan rekan saya akan membahas mengenai mengukur volume zat cair dengan berbagai alat ukur seperti gelas ukur, pipet volume, Erlenmeyer, dan buret. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai mengukur volume zat cair menggunakan gelas ukur, yang mana gelas ukur merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu larutan, baik yang berwarna maupun yang tidak berwarna, yang biasanya digunakan untuk analisa kualitatif karena dia tidak membutuhkan ketelitian yang tinggi. Nah, gelas ukur ini juga memiliki variasi ukuran, mulai dari 10 mili, 25 mili, 100 mili, hingga yang paling besar yaitu 1000 mili. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai mengukur volume zat cair menggunakan Erlenmeyer atau yang dikenal dengan termos titrasi atau termos yang berbentuk kerucut, yang berfungsi untuk mengukur serta mencampur bahan-bahan analisa dan untuk melakukan titrasi bahan. Erlenmeyer ini juga memiliki variasi ukuran mulai dari 25 mili hingga 5000 mili. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mengukur volume larutan dengan menggunakan pipet ukur, yang mana pipet ukur merupakan satu alat yang digunakan di laboratorium untuk mengambil larutan dengan ukuran tertentu dan larutan yang pekat. Nah, pipet ukur ini juga memiliki bermacam-macam ukuran mulai dari 1 mili, 2 mili, 5 mili, 10 mili, hingga seterusnya. Baiklah, selanjutnya mengukur volume zat cair menggunakan pipet volume, yang mana pipet volume merupakan suatu alat yang digunakan di laboratorium untuk memindahkan cairan-cairan dalam proses pengujian dengan jumlah mulai yang sangat kecil ukurannya, dengan cara menyedot cairannya akan dipindahkan dengan menggunakan mulut secara perlahan-lahan. Baiklah, selanjutnya mengukur volume zat cair menggunakan buret, yang mana buret merupakan suatu alat gelas laboratorium yang berbentuk silinder yang memiliki gelas ukur dan penyumbat kerang pada bagian bawahnya, yang digunakan untuk meneteskan sejumlah reagen cair ke dalam eksperimen. Yang pertama, kita mengukur volume zat cair menggunakan gelas ukur. Sebelum kita mengukur, kita pastikan letak alat yang kita gunakan di tempat posisi yang datar. Cara mengukur zat cair pada gelas ukur dengan memasukkan cairan yang akan diukur dalam ukurannya kurang dari 80 mili. Mengukur volume larutan yang tidak berwarna, kita harus memperhatikan batas meniskus cekung bagian bawah. Gelas ukur itu harus diletakkan pada daerah yang datar dan meniskus dibaca sejajar dengan mata. Mengukur volume larutan yang berwarna, kita harus memperhatikan batas meniskus bagian atas. Dan untuk menambahkan volume dengan mencapai 80 mili dengan menggunakan pipet tetes. Selanjutnya, mengukur volume zat cair menggunakan Erlenmeyer. Pada saat mencampurkan larutan atau memasukkan larutan yang akan diencerkan atau titrasi dengan cara memegang leher botol pada Erlenmeyer dengan menggunakan satu tangan. Selanjutnya, digoyangkan secara berputar dengan perlahan-lahan sampai larutannya bisa menyatu dan bisa melihat hasil serta perubahannya pada cairan tersebut. Selanjutnya, mengukur volume zat cair menggunakan pipet ukur. Cara mengukur pipet ukur, awalnya kita masukkan pipet ukur ke dalam larutannya dengan menekan tombol S. Kemudian tarik larutannya hingga mencapai batas. Setelah larutannya tertarik hingga mencapai batas, kita lap kembali ujung pipet ukur dengan menggunakan tisu. Kemudian, kita pindahkan larutan ke dalam labu ukur. Untuk mengeluarkan larutannya, kita tekan lagi tombol E pada bawah pipet. Setelah itu, kita masukkan larutannya ke dalam pipet ukur. Cara
Cara penggunaan atau cara pengukuran menggunakan pipet volume. Pertama, mulailah dengan memilas pipet volume menggunakan cairan yang akan dipisahkan. Caranya adalah dengan memasukkan sedikit cairan yang akan dipindahkan ke dalam tabung. Kemudian posisikan pipet secara horizontal, lalu putar sedemikian rupa agar cairan yang menyentuh semua permukaan dalam pipet. Buang cairan tersebut ke tempat pembuangan. Selanjutnya, pada bowl atau penyedot karet pada bagian ujung atas pipet, jangan terlalu kencang memasangnya karena nanti akan sulit untuk dilepaskan. Tekan bowl, kemudian masukkan ujung bawah pipet volume di bawah permukaan cairan yang akan dimasukkan, lalu perlahan lepaskan tekanan bowl hingga cairan masuk di atas batas garis. Cara pengukuran atau cara penggunaan buret untuk titrasi. Pertama, cuci buret hingga bersih, bebas lemak maupun debu. Yang kedua, buret diklem pada tiang buret dalam posisi tegak lurus dengan datar air. Yang ketiga, periksa keran buret. Keran harus mudah diputar dan tidak bocor. Bila keran sukar diputar atau bocor, lepaskan keran tersebut dan olesilah permukaannya dengan vaselin. Yang keempat, bilaslah buret dengan larutan yang akan dipakai untuk titrasi. Kemudian isi buret dengan larutan yang sama sampai di atas titik 0. Yang kelima, alirkan larutan dengan membuka keran dan usahakan kolom pipa di bawah keran terisi larutan atau tidak terdapat gelembung udara. Selanjutnya, atur tinggi cairan sampai menikusnya tepat pada angka 0 atau angka lain dan catatlah angka mula-mula itu. Terakhir, mulailah titrasi. Tangan kiri memegang keran sambil memutarnya dan tangan kanan memegang labu Erlenmeyer. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari video tersebut tentang materi mengukur volume zat cair dari berbagai alat ukur. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.